Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imam qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bi ulumi fid darini amin. As-sani zawalul akli. Yang kedua yang membatalkan wudu adalah hilangnya akal. Ai tamyizi, hilang kemampuan membedakan. Akalnya tetap ada, tapi kekuatan akal membedakan tidak ada. Binaumin, dengan sebab tidur, au ghairihi, atau selainnya tidur, seperti jununin, gila, au ikmain, atau pingsan, atau makna yang lain adalah sawan, au sakrin, sukrin, mabuk. Wal aslu fi dzalik haditsu Abi Dawud wa ghairi. Dalil pada demikian, hilang akal membatalkan wudu, adalah hadis Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, ainani wika'us sahi, dua mata adalah pengikat dubur. Faman nama, maka siapa saja yang telah tertidur ia, falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Maka diistinbat oleh ulama, ketika tidur, kenapa tidur bisa menghilangkan, kenapa tidur bisa membatalkan wudu? Karena tidur bisa menghilangkan tamyiz akal. Ketika dia tertidur, maka dia tidak punya kemampuan mengendalikan dubur, maka apa yang keluar ya keluar. Kalau orang terbangun, ada sesuatu yang ingin keluar, dia bisa kontrol mau dikeluarkan atau tidak. Nggak mungkin sedang sholat ada sesuatu yang mau keluar dibiarin keluar, atau sedang makan, sedang nampak ramai ada pengen keluar, ya biarin keluar sendiri. Tapi ketika orang tidur tidak, berarti hilangnya kontrol itu yang menyebabkan keluarnya angin. Itu diistilahkan dengan hadis ainani wika'us sahi, dua mata itu pengikat dubur. Bukanlah memejamkan mata, dubur terbuka. Nggak mungkin, ya, orang nggak ada terbuka dubur. Tapi kontrolnya hilang, yaitu kita ketika dia tertidur, kesadarannya hilang. Lalu bagaimana dalil dengan gila, dengan pingsan? Wa ghairun naumi mimma dzukir ablagu minhu fi dzuhulil ladzi huwa mazanna li khuruj syai'in minad dubur. Selain dari tidur, dari contoh-contoh yang telah disebutkan, yaitu gila, yaitu pingsan, mabuk, itu lebih mubalaghah, lebih berlebihan, lebih parah dari tidur dalam hal menghilangkan fi zuhur, dalam hal menghilangkan tamyiz. Alladhi huwa mazanna, hilangnya, dianya hilang itu adalah mazanna. Oh,
lingkaran atau tempat untuk keluarnya sesuatu dari dubur. Nah, hilangnya kontrol, hilangnya akal, itulah mazannahnya, itulah tempatnya keluarnya sesuatu dari dubur. Nah, tidur saja yang lebih ringan dari gila, tidur lebih ringan pada pingsan, itu saja sudah membatalkan wudu, apalagi yang lebih dari itu. Maka untuk dalil tidur hadis yang tadi, untuk selain tidur dalilnya qiyas aulawi. Kama asy'ara bihal haditsu, sebagaimana memberitakan dengannya, sebagaimana memberitahu dengannya oleh hadis tersebut, izis sahu ad-dubur. Karena sah itu artinya dubur. Sah itu adalah dubur. Wa wika'u hifadhu, sedangkan pengikatnya dubur itu menjaganya dubur. Pengikatnya dubur itu menjaganya dubur dari ay yakhruja minhu syai'un la yash'uru bih, bahwa keluar darinya dubur sesuatu yang tidak menyadari ia seseorang dengannya sesuatu. Wal ainan kinaya anil yaqadha, dua mata itu bahasa kinaya dari jaga. Bukanlah hubungan mata dan dubur itu seperti hubungan apa ya, hubungan otomatis, tutup mata terbuka dubur, tutup dubur terbuka mata. Tapi itu hanya bahasa sindiran saja. Dua mata maksudnya terbangun. Nah, ketika orang terbangun, maka dia bisa mengendalikan duburnya. Bisa dia tahan atau bisa dia lepaskan. Nah, ketika dia tertidur, pengendalian tersebut tidak ada lagi. Karena tidak ada lagi, maka batallah wudunya. Itu sebabnya dikecualikan kalau pengendalian tidak ada, tapi tidak mungkin keluar. Ya, karena dia tidur dalam keadaan duduk dan badannya lumayan bisa merapatkan sesuatu ke lantai dan duduknya tidak bergerak, maka wudunya tidak batal. Tapi apabila dia tergeser, maka wudunya batal. Atau dia sejenis seseorang yang kalaupun duduk nggak rapat pantatnya ke lantai, karena dia terdiri dari 3 unsur saja. Nah, tulang, kulit, angin, nggak ada lagi dagingnya. Jadi kalau duduk pun masih ada longgar gitu. Nah, karena tinggal tulang saja lagi. Nah, pada saat itu kata ulama fikih, wudu tetap batal bagi orang tidur dalam keadaan duduk yang kondisinya kurus kering. Tapi apabila dia agak punya daging sedikit, maka dia akan merapat duburnya, terkunci. Nah, selagi dia tidur duduk tetap pada tempatnya, maka wudunya tidak batal karena kemungkinan keluar itu kecil. Tapi apabila tidur berdiri atau tidur terlentang, maka pada saat itu wudunya dikatakan batal. Nah, kecuali nauma mumkinin mak'aduhu, tidur yang tetaplah pantatnya seseorang. Kecuali tidur mumkinin yang tetap, isim fa'il. Nah, untuk na'at fa'ilnya mak'aduh, tetap mak'aduh, tempat duduknya, tetap tempat duduknya. Tempat duduk bukan nisbah kepada benda, tapi tempat duduk nisbah kepada organ tubuh. Nah, di mana kita duduk? Nggak ada orang duduk di kepala, duduknya di pantat. Nah, artinya aliyataih, dua aliyahnya, dua, ya nggak ada lagi bahasa lain sih, dua pantatnya.
Di mana tetapnya? Maqarrih, dari tempat tetapnya. Mim maqarrih, dari tempat tetapnya. Nah, tempat tetap ini baru tempat duduk benda, apakah lantai, apakah kursi. Nah, mim maqarrih. Fala yang kudu, maka tidak batal ia wudu. Kenapa tidak batal wudu tidur dalam keadaan duduk? Li amni khuruji syai'in fihi min duburi, karena aman keluar sesuatu pada saatnya tidur duduk dari duburnya seseorang. Wala ibrata bihtimali khuruji rihin minal kubul, tidak diperhitungkan dengan kemungkinan keluar angin dari kubul. Tidak diperhitungkan dengan kemungkinan keluar angin dari kubul. Ya oke lah, yang duduk, yang waktu dia rapat itu kan pantatnya cuma yang rapat, berarti duburnya yang selamat. Nah, kubul kan nggak selamat. Ada ketika orang duduk kubulnya tertutup? Nggak mungkin. Nah, bisa saja angin keluar di situ. Ditolak. Soal keluar angin dari kubul itu nggak mungkin. Kemungkinan itu nggak diperhitungkan. Kenapa? Linadrati, karena jarang kejadiannya. Bukan berarti penjelasan ini membantah keluar angin dari kubul membatalkan wudu. Kalau memang terbukti keluar angin dari kubul, wudu tetap batal. Kamu masuk dia kategori khuruju syai'in minas sabilaini. Nah, cuman kemungkinan keluar ketika orang tidak sadar, dia tidur duduk, duburnya selamat, kubulnya belum tentu, bisa saja angin keluar dari situ. Kalaulah itu pertanyaannya, dijawab oleh musannif la ibrah, enggak dihitung, tidak dipertimbangkan, karena memang kejadiannya jarang. Kecuali, maaf, wala tamkinu liman nama ala qafahu mulsikan maq'adahu bimaqarri. Tidak ada tamkin, artinya tidak ada hitungan tetap, tidak dihitung tetap bagi orang yang tidur ia di atas pundaknya. Bagi orang yang tidur ia di atas pundaknya. Tidur atas pundak artinya tidur telentang. Mulsikan maq'adahu bimaqarrih, yang merapatkan, keadaan dia merapatkan maq'adahnya, kedua pantatnya, di tempat tetapnya atau di kasurnya, di lantainya. Itu tidak dianggap tamkin. Dia tidurnya telentang, tapi sengaja pantatnya itu dirapatkan ke tempat tidur, kakinya pun dirapatkan, atau diikat pahanya tidur sehingga lurus tidurnya, kemudian enggak bolak-balik, lurus begitu saja. Nah, apakah itu termasuk tamkin? Kata ulama, itu tidak masuk kategori tamkin. Kenapa? Karena kalau dia tidur dalam keadaan telentang, maka yang tertutup rapat itu di samping, sedangkan lubangnya kemana? Lubangnya kemana? Ke bawah. Aku masih berpikir lubang dubur kemana? Ke bawah. Dan sekarang dia tidur telentang begini, pantatnya dirapatkan ke lantai. Nah, kalau dirapatkan ke lantai, berarti kan lubangnya ke sana, kan nggak menghalang. Walaupun rapat sedikit, itu tidak menghalang. Tapi kalau tidurnya duduk, itu memang pas lubangnya di bawah ditekan ke bawah begitu. Nah, maka tidak mungkin keluar. Wala tamkina, tidak ada bahasa tamkin bagi orang yang tidur di atas pundaknya, yaitu telentang, keadaan dia merapatkan maq'adah bimaqarrih. Wala liman nama qa'idan, tidak juga ada bahasa tamkin bagi orang yang tidur ia dalam keadaan duduk. Wa huwa hazil, padahal dia kurus sekali, menggunakan bahasa hazil, amsilah mubalaghah. Baina ba'di maq'adi wa maq'arid,
tajafu, antara sebahagian pantatnya dan tempat duduknya itu renggang. Nah, itu hasilnya. Baina ba'di maq'adi, antara sebahagian pantatnya, wa maqarrih, tempat tetapnya, artinya tempat digunakan untuk duduk, itu renggang. Kalaupun dia pastikan duduk badannya di setel ini lurus. Nah, dicek ke bawah masih berlubang. Nah, masih ada celah untuk keluar angin. Maka orang itu tidak ada bahasa tamkin. Nah, berarti ada juga fadilahnya gemuk. Yang ketiga, iltiqa'u basaratail rajuli wal mar'ah. Basaratail. Yang ketiga yang membatalkan wudu adalah bertemu dua kulit, rajuli wal mar'ah, kulit laki sama wanita. Ketika dikatakan basyarah, itu bersentuhan kulit dengan kulit tanpa batas, tanpa alas. Qala Allah Ta'ala, aula mastumun nisaa, atau kalian saling sentuh menyentuh dengan wanita. Lamastum itu maknanya jama'tum, atau kalian jima dengan wanita. Itu makna daripada lamastum, kalian jima. Bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengambil ayat itu sebagai dalil bersentuh kulit dan kulit, padahal makna dasar lamasa itu adalah jima. Ai lamastum. Ternyata Imam Syafi'i menafsirkan dengan lamastum, kalian menyentuh. Kama quri'a bihi, sebagaimana dibaca dengannya. Jadi ada qiraah yang membaca lanya nggak panjang, lamastum. Kalau artinya memang lamastum, lanya pendek, maka maknanya bersentuhan kulit dengan kulit. Walaupun qiraah yang masyhur yang kita baca lamastumun nisa, maknanya adalah jima, tapi karena ada qiraah yang membaca lamastum, maka Imam Syafi'i mengambil hukum ihtiyat. Nah, kalaulah sekiranya tidak boleh, kalaulah sekiranya maknanya hanya semata-mata jima, maka nggak boleh dibaca lamastum. Kalau boleh dibaca lamastum tanpa memanjangkan huruf la, itu berarti ada peluang maknanya menyentuh, kecuali nggak ada qiraah yang membolehkan, maka maknanya fokus pada jima. Kalau jima berarti menyentuh tidak batal wudu. Sejalan dengan hadis Nabi, Sayyidah Aisyah menyentuh telapak kaki Nabi sedang sholat. Nabi mencium Sayyidah Aisyah, kemudian pergi sholat dan tidak mengulangi wudu. Sejalan. Tapi ketika ada qiraah mengatakan lamastum, berarti kan ada kemungkinan makna menyentuh. Akhirnya daripada kenapa-kenapa, lebih waspada, maka imam mengambil pendapat menyentuh wanita batal wudu. Lalu bagaimana ada hadis mencium, kemudian Sayyidah Aisyah menyentuh Nabi sedang sholat? Itu beliau katakan khusus buat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu lamsu? Al-jassu bil yadi. Lamsu itu adalah menyentuh dengan tangan. Itu arti jas, itu arti lamsu, menyentuh dengan tangan. Kama fassara bihi Ibnu Umar, sebagaimana menafsirkan akannya ayat dengannya menyentuh dengan tangan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Bukan hanya qiraahnya saja yang ada membaca lamastum, tapi salah seorang sahabat Sayyidina Abdullah bin Umar juga menafsirkan ayat lamastum itu dengan lamsu bil yad, menyentuh dengan tangan. Wal makna bin naqdi bihi, maka maksud
pada membatalkan dengan menyentuh makna atau hikmah, tujuan pada membatalkan dengan yang menyentuh itu annahu mazannatu liiltizadil muthiri lisyahwa. Sesungguhnya menyentuh itu tempat untuk mendapatkan kelezatan yang memicu syahwat. Itu makna kenapa menyentuh itu batal wudhu. Kenapa menyentuh itu membatalkan wudhu? Hikmahnya adalah, maknanya adalah, rahasianya adalah annahu sesungguhnya menyentuh maulana itu adalah tempat untuk mendapatkan kelezatan yang memicu atau memunculkan syahwat. Wa misluhu fi dzalik, sama dengannya menyentuh dengan tangan, sama dengannya menyentuh dengan tangan, fi dzalik, dalam demikian membangkitkan syahwat oleh atau itu bagi suaril iltiqa, semua bentuk-bentuk pertemuan kulit yang lainnya. Nah, bagi sisa pertemuan-pertemuan kulit yang lainnya, apakah pertemuan pipi dan pipi namanya mukhadah, atau pertemuan leher dengan leher mu'anaqah, atau pertemuan bibir dan bibir namanya kublah, atau pertemuan hidung dengan yang lain namanya syamun, pertemuan badan dan badan namanya mubasyarah, pertemuan paha dan paha namanya mufakhadah. Nah, seluruh pertemuan-pertemuan yang lain itu semuanya sama dengan lamsu bilyad, menyentuh dengan tangan. Kenapa? Karena lamsu bilyad itu berpotensi memicu syahwat, tidak seperti pertemuan yang lain. Nah, kalau dia bertemu pipi dan pipi, itu lebih cepat syahwatnya daripada menyentuh pipi dan tangan. Nah, halo. Nah, mungkin syahwatnya naik, tapi nggak banyak. Tapi kalau dan pipi, apalagi hidung dan hidung, nah, itu kan lebih cepat. Nah, kalaulah lamsu yang mana jassu biliyad membatalkan wudhu, apalagi kalau pertemuan-pertemuan bentuk yang lainnya, min babil aula. Akhirnya disimpulkan bertemu kulit dengan kulit, ya sudah. Nah, bertemu kulit dan kulit itu menyebabkan batal wudhu karena memicu syahwat. Nah, kalau tidak bertemu kulit dan kulit, cuman kulit dengan gigi, maka tidak memicu syahwat. Nah, giginya nongol misalnya, kemudian dielus-elus giginya atau rambutnya. Nah, untuk memicu syahwat itu secara sentuhan fisik tidak, tapi karena dia tahu itu rambut siapa, mungkin terpicu syahwatnya. Misalnya nggak tahu nih, ini rambut terulur nih, kepala rambut laki-laki atau perempuan, dia elus-elus rambut, ada memicu syahwatnya. Siapa ini? Saya kira hijau tadi. Nah, jadi orang tuh melus tuh nggak ada apa nama itu, nggak ada sir atau zir, sir. Bahasa Indonesianya sur, nggak ada surnya, nggak ada sur syahwatnya. Nah, menyentuh rambut. Tapi karena mungkin, saya nyentuh rambut wanita naik syahwat, ya karena kamu tahu tuh rambutnya wanita. Tapi hukum zat, memandang pada zat nih, kulit dengan rambut itu nggak ada hubungan syahwat. Kemudian kulit dengan gigi nggak ada hubungan syahwat. Kecuali kita tahu tuh gigi sufulan, itu karena taunya itu gigi sufulan. Nah, ya. Syahwat di sini jadi sabab atau syarat? Syahwat di sana
Sebetulnya dia syarat ala umum. Oh, bahasanya awal mula hikmah sebuah hukum. Apabila hikmah itu tidak ada, bukan berarti hukum batal. Nah, beda sama illah. Al-hukmu yaduru ma'a illah wujudan wa adaman. Kalau illah memang secara otomatis, tapi kalau dibilang makna itu adalah hikmah. Ketika hikmah tidak ada, bukan berarti hukum batal. Transgender cewek dan itu sama nafsu, cuma dia laki-laki, maka wudhu gak batal. Nah, karena kembali kepada hukum asal, nggak diperhitungkan lagi. Enggak diperhitungkan. Jadi bukan menyentuh syahwatnya, laki dan perempuannya itu halnya itu. Laki dan perempuannya. Ada misalnya laki-laki dia sentuh laki-laki naik syahwatnya, oh batal wudhunya. Batal wudhunya. Ada kemungkinan. Nah, kalau dia keluar mazi, batal wudhunya. Tapi karena menyentuh itu nggak batal. Itu kan menyentuh dengan syahwat, itu konslet. Nah, nggak normal. Misalnya dia nyentuh dinding naik pula syahwatnya, maka batal wudhu. Tidak. Jadi hikmah di sini, asal mula hukum itu kenapa haram. Nah, penyebabnya memicu syahwat. Nah, kalau sekiranya ada orang yang memang sudah makamnya makam malaikat misalnya, dia sentuh siapapun, dilihat apapun, nggak batal pernah naik nafsunya. Dan malaikat sama sekali, full malaikat. Berarti kaitnya masih diperhitungkan. Iya, bukan apa namanya itu hukum asal. Nah, hukum asal itu tidak memberi pengaruh kepada hukum kalau ada yang kejadian yang aneh atau luar dari biasa, sehingga keluar kaidah an-nadir kal adam al-adam la yu'tabar. Bukan berarti hukum illah. Nah, hukum illah beda. Kalau seorang menyentuh wanita naik syahwatnya, batal wudhunya. Kalau nggak naik syahwatnya, nggak batal wudhunya. Ada syahwat, ada batal. Nggak ada syahwat, nggak ada batal. Ini bukan hukum sabab yang tadi pagi. Nah, ini asal mula kenapa menyentuh kulit dan kulit itu bisa membatalkan wudhu. Fa'ul kihabihi, maka disamakan ia menyentuh bentuk-bentuk lain, bihi dengannya menyentuh dengan kulit. Fa'ul hika, maka disamakan ia itu kembali kepada baki suaril iltiqa, sisa bentuk-bentuk pertemuan kulit dan kulit yang lainnya, bihi dengannya pertemuan tangan dengan kulit. Wa utliqa alai fil babi alamsu, kemudian digunakan di atasnya suari al-iltiqa, digunakan di atasnya baki suari iltiqa, bentuk pertemuan kulit yang lain, filba pada bab ini, al-lamsu akan bahasa lamsu, tawassu'an, karena tawassu'. Nah, tawassu' kemarin itu menggunakan bahasa melebihi daripada batas maknanya, itu tawassu'. Khair. Jadi kita fikih membuat bahasa lamsu bil yad, menyentuh dengan tangan. Nah, kalau kita terjemahkan maknanya menyentuh dengan tangan batal wudhu, berarti menyentuh kulit dan kulit, telinga dan telinga, pipi dan pipi nggak batal wudhu. Maka disebutlah ilalnya di sini. Nah, sebetulnya itu ulhiqobih, disamakan sentuhan-sentuhan yang lain dengannya sentuh kulit, sentuh tangan ke kulit. Kemudian digunakan di atasnya bahasa sentuhan-sentuhan yang lain pada bab masalah ini akan bahasa lamsu, tawassu. Nah, jadi bersentuhan hidung dan hidung itu lamsu juga dalam bahasa fikih. Kecuali bertemu dua kulit laki dan wanita
itu membatalkan wudu kecuali mahraman, kecuali mahram. Pala yang kudu lamsuha, maka tidak batallah menyentuhnya mahram pada azhar. Kenapa menyentuh mahram tidak membatalkan wudu? Li'annaha laysat mahalal lisyahwa, karena sesungguhnya mahram tidak, ia mahram itu tempat bagi syahwat. Karena sesungguhnya mahram laisat, tidak, ia mahram itu tempat syahwat. Enggak ada orang syahwat sama mahram sendiri. Wasani, pendapat kedua, muqabil azhar, yang kudu batal ia wudu menyentuh mahram. Salaman sama ibu, wudu lagi. Salaman sama adik perempuan, wudu. Salaman sama bibi, wudu. Kenapa? Li umumin nisa'i fil ayah, karena umum wanita di ayat lamastumun nisa. Ada sebutkan mahram situ? Enggak, asal wanita wajib wudu. Ini pendapat yang kedua. Lalu di mana pendapat azhar mengatakan selain mahram? Berarti pendapat yang kuat sudah mentaksis ayat tersebut. Lamastumun nisaa illal mahram. Seolah-olah sudah ditaksis. Dari mana pentaksisan tersebut? Dijawab, wal awwalu istambata minha maknan khassasaha. Pendapat pertama, yaitu pendapat azhar, yang menyatakan menyentuh mahram tidak batal wudu, itu telah mengistimbat, dia telah menggali minha darinya ayat maknan, akan satu makna khassasaha, yang mengkhususkan ia makna akannya ayat tersebut. Pendapat pertama yaitu azhar, istambata, dia telah menggali minha darinya ayat akan makna yang mengkhususkan ia makna akannya ayat. Jadi tidak ada hadis mentaksisnya, tidak ada ayat lain mentaksisnya, tapi istimbatlah yang mentaksisnya. Apa makna kenapa batal wudu menyentuh wanita? Nah, apa maknanya yang digali? Sudah disebutkan di atas. Wal makna fin naqdi bihi annahu mazanna lil iltidadil muthiri lisyahwa. Jadi apa hikmahnya, apa alasan dibalik menyentuh wanita membatalkan wudu? Karena menyentuh itu adalah media untuk membangkitkan nafsu syahwat. Berarti alasannya membangkitkan nafsu syahwat. Kalau di mahram adanya nafsu syahwat? Tidak ada. Berarti kalau nggak ada, taksislah dengan illah tersebut, dengan makna tersebut. Jadi taksisnya dengan makna. Nah, wal mahram man harama nikahuha. Siapa itu mahram? Mahram adalah orang yang haram menikahinya. Jangan sampai dikatakan istri kan mahram. Itu pertanyaan. Istri mahram kan? Kalau istri mahram, zina lah kamu. Nah, karena mahram itu orang yang haram dinikahi, dan kamu sudah menikahinya, masa mahram? Jadi istri nggak mahram. Nah, istrinya mah halil. Nah, halil. Mahram adalah orang yang haram menikahinya. Kenapa haram? Binasabin, karena ada hubungan nasab. Au rada'in, atau karena ada hubungan susu. Au musahara, atau karena ada hubungan perkawinan. Wa sayati bayanu dzalik fi nikah. Akan datang penjelasan hal demikian nanti dalam bab nikah. Nah, sebelum dijelaskan dalam bab nikah, kita sudah baca sebelumnya
Boleh. Safirullah. Sebutkan 7 wanita yang haram karena nasab. Ibu. Saudara ibu. Saudara ibu memang mahram sama kita. Saudara ibu orang juga mahram sama kita. Kita laki-laki kan? Hah? Kita laki-laki kan? Ya, saudara ibu orang lain juga mahram sama kita. Saudara ibu siapa? Laki perempuan? Saudara ibu laki-laki atau perempuan? Iya, kalau laki-laki saudara ibu orang juga enggak masalah salaman. Laki-laki. Khair, ulang lagi bahasa. Ibu, yang kedua ibu. Naam. Anak ibu siapa? Ya kita, anak ibu, Mas. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa banatul akhi. Mana duluan? Wa akhawatukum wa khalatukum wa amatukum. Ama dulu. Khalatukum wa banatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. 7. Ma. Terus ke atas. Maknya mak, maknya mak. Terus sampai Sayyidatina Hawa. Kalau kita salaman enggak batal wudu. Karena itu adalah mak. Terus ke atas. Yang kedua, anak perempuan. Terus ke bawah, anaknya anak perempuan. Terus cucu nomor 7, enggak batal wudu. Kemudian saudari perempuan ibu. Saudara mahram semuanya. Saudari perempuan ibu. Saudari perempuan ayah. Kemudian saudari perempuan. Kemudian anak perempuan, saudari perempuan, anak perempuan, saudara laki-laki. 7 mahram secara nasab. Nah, secara rodoh disebutkan dalam ayatnya cuma 3. Pertama, wa akhawatukum minar roda'ah wa ummatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar roda'ah. 2 yang disebutkan dalam ayat. Tapi diumumkan oleh hadis Nabi yang berbunyi yahrumu minar rodai ma yahrumu bin nasab. Berarti haram dengan rodok juga 7 saja juga. Siapa itu? Ibu susu. Kemudian anak perempuan ibu susu. Saudari perempuan ibu susu. Kemudian saudari perempuan bapak ibu susu. Saudari perempuan ulang lagi, ibu susu, anak perempuan ibu susu, ummatukum bamatukum, saudari perempuan ibu susu, saudari perempuan bapak susu. Nah, bapak susu, suami ibu tuh ada punya saudari perempuannya. Kemudian saudari sesusu. Kemudian anak perempuan dari saudari sesusu, anak perempuan saudara sesusu. 7 sama dia. Itu dari pihak yang menyusu. Kemudian musahara. Musahara 3 saja. Pertama mertua, yang kedua menantu, yang ketiga anak tiri. Nah, 3 yang haram karena menikah. Nah, kita menikah dengan seorang wanita, maka ibu wanita itu terus ke atas enggak boleh. Eteknya boleh, ibunya saja. Antum ceraikan keponakannya, kamu eteknya boleh, enggak ada masalah. Nah, naik makom namanya. Yang tadi antum di makom level keponakan, sekarang ada makom mama di situ. Nah, tapi kalau ibunya enggak boleh. Kemudian yang kedua, anak menantu perempuan. Seorang bapak dengan menantu
perempuan anak laki-lakinya. Yang ketiga anak tiri. Nah, kalau saudari istri itu bolehnya enggak mu'abbad, haramnya enggak mu'abbad, sehingga dia enggak masuk mahram. Nah, anta jama'u bainal ukhtain. Meninggal istrimu ganti dengan adiknya, meninggal lagi ganti lagi dengan adiknya, itu enggak ada masalah. Itu bukan mahram, maka salaman sama saudari istri hukumnya batal wudu. Iya. Ini mungkin butuh penjelasan. Itu kan tadi katanya alasannya mengkhususkan makna itu mengkhususkan ayat. Iya. Ini kita tahu kan ayat dengan ayat, hadis dengan hadis yang mengkhususkan. Nah, Gimana bisa lihat pada beda baru gitu. yang kita pelajari itu adalah cuplikan kaidah usul fikih dari Imam Syafi'i. Nah, cuplikannya. Nah, ketika kebaca di sini tinggal antum tambahkan. Nah, jangan diseleksi kaidah usul fikih Imam Syafi'i dan kitab kecil yang kita baca. Tapi ketika kita tambahkan, nanti kalau ngarang kaidah usul fikih, tambah lagi taksis ayat bimaknal ayat. Nah, gitu. Itu saja cara memudahkannya. Nah, karena yang mengistinbat siapa? Hah? Bukan ulama Syafi'iyah, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang mengistinbat hal tersebut. Karena itu pendapat apa dulu? Azhar. Nah, siapa yang punya pendapat? Imam Syafi'i. Al-awwal wal awalu istanbata minha. Siapa al-awwal? Al-Azhar. Imam Syafi'i mengistimbat darinya ayat akan satu makna ini akan mentaksis akannya ayat. Nah, berarti tambah satu lagi, salah satu yang mentaksis adalah makna ayat bisa mentaksis ayat. Aman kan? Nah, kaidah yang kita baca itu apa? Sulam kan? Baru sulam. Sulam tuh belum bisa menyelesaikan masalah, itu baru perkenalan. Perkenalan usul fikih. Itu kali ini tuh begitu tuh bagaimana kira dan dengan kalau menyentuh nenek itu menyentuh nenek nggak apa-apa, itu mazhab lain lagi. Nah, ada satu mazhab, nggak salah mazhab mana, itu nanti kita lihat dalam ayatul ahkam. Ini ayatnya akan dibahas kembali oleh Syekh Ali As-Sabuni dalam kitab tafsir ayatul ahkam. Di sana akan ada pendapat nanti mengatakan, tidak masalah kalau tidak batal wudu kalau dia menyentuh nenek yang sudah tua sekali. Itu ada mazhab membolehkan. Sehingga kalau antum melihat ada ustaz-ustaz salaman sama nenek-nenek, kemudian ada ustaz muda datang kepada ada seorang syarifah, ada tua sekali, dia baca Quran sekian lalu dia salaman, kemudian jangan pandang sinis, dia pakai mazhab lain waktu itu. Nah, walaupun tidak semazhab dengan kita, walaupun tidak semazhab dengan kita. Khair. Kemudian malmus yang disentuh. Kalamis sama dengan yang menyentuh. Jadi yang disentuh batal wudu, yang menyentuh batal wudu. Ini menurut pendapat Azhar. Apa itu malmus? Man waqa'a alaihi lamsu. Seseorang yang terjadi ke atasnya oleh sentuhan. Seseorang yang terjatuh kepada dirinya oleh sentuhan, artinya malmus, korban sentuhan. Rajulan kana au imra'ah, laki-laki adalah seseorang tersebut atau wanita. Itu sama dengan lamis, orang yang menyentuh. Bintiqadi wudu'ih, dalam hal batal wudu'nya. Dalam hal batal wudu'nya menurut pendapat Azhar. Kenapa korban yang disentuh juga batal wudunya, bukan yang menyentuh saja? Listirakihima, karena berkongsi kedua-duanya
fi lazzatil lamsi, dalam menikmati sentuhan. Nah, dalam kelezatan sentuhan. Ini hukum asalnya dulu. Nah, bahkan kita bukan menikmati sentuhan, malah jengkel. Dah gini-gini jalannya masih sentuh. Kenapa? Dia India itu entah bagaimana dia tawaf, bukan hanya kepalanya aja, tangan-tangannya juga bergerak-gerak. Nah, sama waktu dia ngomong kepalanya bergerak, waktu tawaf tuh tangannya juga bergerak-gerak. Ngobrol aja sepanjang jalan. Kena hidung kita kadang-kadang. Nah, kalau kondisi seperti itu nikmat apa? Kita aja udah jengkel, tapi ini kan bicara hukum asal. Nah, bukan kejadian 1-2 kali dalam waktu-waktu tertentu. Khair, listirakihima, karena berkongsi kedua-duanya dalam kelezatan menyentuh, sama dengan mustarikin, mustarikaini, dua orang berkongsi dalam kelezatan jima. Nah, maka kedua-duanya batal wudunya. Wathani, pendapat kedua katakan la yang kudu, tidak batal ia wudu malmus, tidak batal ia wudu orang disentuh, wukufan, karena berpatokan kepada zahir ayat, karena berpatokan pada bersama zahir ayat. Fiktisarihi alal lamis, pada membatasinya ayat pada yang menyentuh. Kan bahasanya lamastum, lamastum, kamu nyentuh wanita. Nah, berarti yang menyentuh yang batal, disentuh tidak. Nah, minimal kalau antum pergi tawaf, pakai pendapat yang ini saja, yang pindah mazhab. Yang penting jangan menyentuh orang sudah. Nah, tersentuh nggak ada masalah. Kita jalan-jalan, kena kakinya, lihat kaki, nggak pakai kaos kaki. Ya, mazhabnya macam-macam sih. Ada mazhab sendiri-sendiri. Nah, mazhab sendiri-sendiri itu solat depan imam deh. Depan imam solat. Ini mihrab Masjid Nabawi ini. Nah, ini mihrabnya. Ini ke belakang. Sini dah dikasih batas oleh petugas. Nah, dia solat sini. Nah, tu tak tahu, tu mazhab sendiri tu. Di sini halaman masjid, sini kedai, dia salat sini, dia jemaah ke sana, imamnya jauh belakang dia. Nah, itu mazhab sendiri. Kalau Makkah aman, di mana saja dia bisa salat, karena fokus ke sana, depan kedai, depan jalan tuh tidak ada masalah. Di Madinah dibuat pula kayak gitu, pas posisinya dia berada di depan imam, itu mazhab sendiri. Nah, gak usah pula nanti dijadikan tuh dalil hukum. Boleh kok solat depan imam, saya lihat banyak orang solat. Nah, ketika kita lihat ayat lamastumun nisa, kamu sentuh wanita maka batal wudumu, maka kamu yang disentuh nggak batal wudu. Nah, kita pakai, daripada kita pindah-pindah mazhab, maka pakai saja mazhab Imam Syafi'i, tapi kita jaga jarak berjalan jangan sampai menyentuh orang di depan. Tersentuh oleh orang belakang berarti kita malmus. Nah, menyentuh orang di depan berarti kita lamis. Ya, kita tahan caranya. Aman. Atau pakai tutup kepala. Ini. Nah, lebih aman. Khair. Titik. Wala tangkudu sagiratun, tidak membatalkan oleh anak kecil. Siapa anak kecil? Malam tablu haddan tustahab, seseorang yang tidak sampai ia ke batas yang diminati, seseorang yang tidak sampai ia ke batas yang dinikmati. Nah, batas yang diinginkan, belum sampai pada usia tustaha, belum ada peminatnya. Nah, hal ini akan berkembang dan berkembangnya waktu. Kita lihat sekarang, kita cek dulu. Nah, Ismail. Nah, antum memandang anak wanita seusia berapa yang antum minati, yang ada nafsu syahwatnya? Usia 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun,
4 tahun, 5, 6, 7. Hah? Usia 7 belum ada satu pun. Usia berapa? 6 bulan, setahun, 2 tahun, 7. Kelas 7. Kelas 7. Usia 7. Anak SD kelas 1. 6. Itu batas tustaha. Kita cari hurufnya dulu nih. Abu. Setahun? Hati-hati Ismail, setahun. Setahun dah minat ya, antum harus pakai cadar tuh jumpa Abu. Antum kasih cadar. Berapa? Kalau 9 itu bukan anak wanita, itu wanita. Usia 9 sudah wanita. Karena usia 9 tahun ada kemungkinan balik. Kalau 8 tahun sudah murahik, dah hampir balik. Nah, maka jangan guru-guru TPA anak kelas 5 SD masih salaman. Nah, salaman dinikmati oleh Pak Garin. Batal wudhu Pak Garin tuh. Nah, ulang lagi wudhunya. Itu bukan anak-anak. Itu sudah hampir jadi mak-mak. Nah, usia 5 apa? Kelas 5, kelas 4. Itu bukan anak-anak lagi. Karena usia 9 tahun itu sudah kemungkinan usia balik. Apalagi hari ini banyak makanan-makanan yang menyebabkan orang cepat berkembang. Bahkan diinformasikan oleh salah satu seseorang memiliki anak wanita yang menstruasi usia 8 tahun lebih. Itu karena kebanyakan makan makanan instan. Apalagi usia sekarang udah cepat pandai berdandan. Nah, 3 tahun saja, udah macam-macam gayanya. Hati-hati sekarang yang bayi-bayi 3 tahun. Khair. Nah, itu maknanya had dan tustaha. Jadi kalau kelas 1 SD hari ini, itu kalau antum salaman ulang lagi lah wudunya. Nah, kelas 1 SD. Atau kalau dia mau salam nggak usah lah. Ini saja. Nah, kemudian tidak batallah sa'run, menyentuh rambut, wasinnun, dan kiki dan gigi, wazufrin, zufrun, gigi, kuku, menurut pendapat as-sah. Lintifa'il makna, karena tidak ada makna, karena tidak ada alasan fi lamsil mazkurat, pada menyentuh yang disebutkan tadi. Apa makna tadi? Ma huwal makna? Mazanna li'iltizaz. Nah, karena menyentuh itu adalah wadah membangkitkan nafsu. Nah, pada nyentuh gigi nggak ada wadah itu. Itu tidak akan menyebabkan orang nafsu. Begitu juga rambut, begitu juga kuku. Li'anna awalaha laisa mahallan lisyahwa. Li'anna awalaha laisa mahallan lisyahwa wa baqiha la yatalazzu bilafsi. Karena sesungguhnya yang pertamanya mazkurat. Karena sesungguhnya yang pertamanya mazkurat. Mana yang pertama? Nah, kalau mau tahu, cari mazkuratnya dulu. Mana mazkurat? Lintifa'il makna fi lamsil mazkurat. Karena tidak ada makna dalam menyentuh hal-hal yang telah disebutkan tadi. Mana hal yang telah disebutkan?
anak-anak kecil, bulu, gigi, kuku. Nah, yang pertamanya mana? Anak kecil. Nah, itu cara mencarinya. Li'anna awwalaha, karena sesungguhnya yang pertamanya mazkurat, yaitu menyentuh anak kecil, laisa mahallan lisyahwah, itu bukan tempat untuk syahwat. Nggak ada orang meminati anak kecil, nafsu di anak kecil. Wa baqiha, sisanya rambut, gigi, kuku, la yataladzu bilamsi, seseorang tidak akan menerima kelezatan yang menyentuhnya. Nah, seseorang tidak akan lezat atau menikmati dengan menyentuhnya. Wa ini tazza bin nazri ilaih, walaupun mendapatkan kelezatan ia seseorang dengan memandang kepadanya. Nah, memandang itu ada kelezatan, pandang giginya. Oh, cantik giginya, bagaikan ikan berbaris. Oh, saya tertarik sama giginya. Ada orang begitu ngomongnya, saya tertarik sama giginya. Apa yang kamu cintai dari dia? Giginya. Nah, rambutnya. Jadi kalau nazar itu bisa membuat nafsu kepada benda-benda tadi. Kukunya, oh kukunya bagus, saya lihat kuku terindah sedunia. Nah, tapi nyentuhnya tidak. Nah, apa contoh yang dinafsui itu selalu perempuan. Ini olah terkudus sorry. Kenapa harus perempuan selalu? Kenapa nggak ada anak laki-laki? nah, sebetulnya hukum berlaku sebaliknya. Tapi karena yang namanya hukum itu bicara laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Apakah wanita nggak wajib puasa? Nah, aqimus sholata wa atuz zakah, perempuan wajib bayar zakat. Kenapa laki-laki jadi tadi? Nah, ketika disebut laki-laki, perempuan masuk, namanya hukum taglibiyah. Maka kalau kita balik dalam pembahasan ini, seorang wanita akan batal wuduknya kalau menyentuh anak laki-laki, maka nuntustahabih. Tanya lagi sama wanita, Mbak usia berapa minat sama anak laki-laki? Tentu saya nggak akan bahas itu karena nggak ada Mbak di sini. Kalau laki-laki sama perempuan kan agak jauh beda ya. Maksudnya kalau perempuan itu di umur 9 kan sudah dikatakan perempuan dah. Tapi kalau anak laki-laki kan belum bisa dikatakan. Sudah. 9 nih. Coba awal paling cepat laki-laki balik usia berapa? 9 tahun. Antum nggak pernah dengar berita anak SD menghamili anak SMP? Kesal. Dunia membuktikan hari ini anak SMP hamil karena anak SD. Mungkin karena rumus kita itu rumus orang-orang yang lingkungan yang apa namanya itu, lingkungan yang normal saja, sehingga tidak tahu hal-hal yang seperti itu. Lalu pergi kepada lingkungan nggak normal, innalillah, lihat saja itu anak SD ada bergaya dia. Mana nih malam minggu? Berapa? Kelas 5 SD. Ini apa? Kelas 3 SD. Lagi malam minggu dia. Nah, kalau mau tahu hukumnya rijal atau anak-anak mustahak, tanya sama guru SD yang perempuan. Nah, tanya sama guru SD, kira-kira Bu berapa usia anak laki-laki yang kira-kira Ibu udah senang melihatnya. Nah, begitu. Jadi dibahas ini kan laki-laki dan wanita, laki dan wanita, karena hukumnya bisa berlaku sebaliknya. Cuman bahasanya apa itu? Ya, berlakukannya hukum sebaliknya. Nah, wathani yang kudu, pendapat yang kedua mengatakan batal ia wudu. Nah, pendapat kedua mengatakan batal ia wudu. Menyentuh anak kecil batal wudu, menyentuh rambut wanita batal wudu, kuku wanita batal wudu. Kenapa batal? Nazran ila zahiril ayat, karena memandang kepada zahir ayat. Fi umumiha,
pada umumnya ayat. Di sana kan bahasanya lamastumun nisa, nggak disebutkan nisa usia. Lamastumun nisa, nggak disebutkan kulit masuk kukunya dan rambutnya. Nah, umumnya ayat lis-saghira bagi anak kecil, li ajza'il mazkura, dan bahagian-bahagian yang telah disebutkan tadi. Wa yajril khilafu fi lamsil mar'ati saghiran la yustaha. Itu jawabannya Faiz. Nah, berlaku pula lah khilaf pada menyentuh oleh wanita akan anak laki-laki kecil yang tidak diminati. Nah, berlaku juga khilaf di situ. Zakarahu fi Syarhil Muhadzab, menyebutkan ia Imam Nawawi akannya pendapat di dalam kitab Syarah Muhadzab yang diriwayatkan dari Imam Ad-Darimi. Wala naqda bi itiqa'i basharati rajulain, tidak batal wuduk dengan bertemu dua kulit laki-laki, dua kulit dua laki-laki. Wa mar'atain, dua kulit dua wanita. Wal khunthain, dua kulit dua khuntha, sama-sama khunsa. Khunsa asli, khunsa bukan khunsa edit. Nah, kalau khunsa diedit itu masuk hukum asal. Begitu juga tidak batal wudu bertemu dua kulit khunsa dan laki-laki, atau khunsa dengan wanita. Nah, khunsa dan laki-laki atau khunsa dengan wanita. Khunsa ini maksudnya adalah khunsa muskil. Khunsa muskil adalah khunsa yang memiliki dua kelamin. Itu mana khunsa. Jangan artikan khunsa itu banci. Banci itu bukan khunsa. Banci itu adalah laki-laki yang pakai bedak. Itu batal wuduk perempuan kalau bersentuhan dengan dia. Tidak batal wuduk laki-laki bersentuhan dengan dia. Wal basyarah zahirul jil, basyarah itu bagian luar kulit. Nah, itu basyarah. Maka kalau menyentuh lidah nggak batal wuduk. Menyentuh lidah nggak batal wuduk. Menyentuh merah bibir nggak batal wuduk, karena itu bukan basyarah. Basyarah itu kulit luar. Nah, kalau ada seseorang luka terbelah dagingnya, sentuh daging dalamnya itu nggak batal wuduk, karena dia bukan basyarah. Dia tidak punya mahal untuk rasa. Jadi rasa itu ada di kulit. Maka ketika orang luka, dia rasanya cuma sebentar, cuma ternyata lukanya dalam, karena rasa itu ada pada kulit saja. Nah, supaya rasa itu lebih terasa, maka ditebalkanlah kulit orang kafir di neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali terkelupas kulit, kami ganti dengan kulit baru. Tidak dikatakan setiap terkelupas daging, tapi terkelupas kulit, karena kulit adalah mahalus syarf. Nah, mahalus syahwa itu adalah tempat saraf, dan itu adalah tempat rasa. Ya, silakan. Untuk yang sentuh ini, Ustaz, misalnya sentuh nggak batal wuduk itu untuk hanya keadaan darurat satu gimana? Kalau dalam keadaan, kalau untuk pendapat yang difatwakan di sini dalam keadaan darurat dan tidak darurat untuk pendapatnya, tapi itu kan pendapat lemah. Nah, ketika kita terdesak daripada kita pindah ke mazhab Imam Malik atau Imam Abu Hanifah yang membuatkan kita susah tahu wuduk ni dah betul belum menurut mazhab Imam Abu Hanifah, atau susah juga kita arahkan orang awam untuk berwuduk dengan mazhab Imam Abu Hanifah, maka kita arahkan saja pindah ke mazhab Imam Syafi'i kaul kedua ini. Jadi untuk pendapatnya darurat nggak darurat sama saja, tapi kita kalau mau pakai waktu darurat saja, itu waktu tawaf. Enggak boleh niatkan. Otomatis, karena dia masih dalam satu mazhab. Beda sama pindah mazhab, itu dari awal dari wudhu kita ada niat, saya wudhu mazhab Imam Malik nih. Nah, kadang-kala kan itu tidak hadir dalam niat waktu mau tawaf, itu kan nggak hadir niat itu.
Kadang-kadang niatnya wudhu biasa saja, nggak ada berpindah mazhab tuh, nggak ada. Nah, pas waktu batal baru mau pindah mazhab Imam Malik. Mana boleh pindah di tengah laut. Nah, pindahnya itu di dermaga, mau pilih kapal Imam Malik atau kapal Imam Syafi'i dari pelabuhan. Ini udah sampai tengah laut, saya mau pindah kapal lah. Katanya mau loncat aja ke laut situ kalau mau pindah kapal. Nah, kan susah. Nah, mendingan kita pakai mazhab Imam Syafi'i. Jadi ketika mau pindah mazhabnya, ketika mau pindah kepada pendapat keduanya, itu nggak mesti dari awal, karena dia satu kapal. Nah, satu kapal. Nah, dia satu perahu, satu kapal Imam Syafi'i. Sebelah kanan di sini, fa'ifi itu mengatakan menyentuh wanita batal wudu, lamis sama malmus sama. Tapi ketika kita ada di ruang fa'ifi, sulit sekali di sini nih, pindah kita ke ruang belakang. Kan bisa pindah di jalan tuh, karena cuma pindah kursi. Nah, beda sama pindah kapal. Pindah kapal dari pelabuhan. Nah, ini keuntungannya. Jadi nggak perlu dari awal. Tersentuh. Saya disentuh atau menyentuh ya? Alhamdulillah, saya disentuh. Lanjut tawafnya. Nah, khair. Setengah jam usul fikih.